Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Widya RM dalam podcast Lentera. Hari ini kita akan bahas satu hal yang penting menurut saya, karena ini bertolak belakang dengan keberadaan kita sebagai manusia. Bahwasanya ketika kita sebagai manusia itu bersosialisasi, maka akan ada bentuk beberapa masalah jika itu tidak kita lakukan secara baik dan benar. Dan jika itu tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan terjadi suatu bentuk gangguan lingkungan sosial. Dan gangguan lingkungan sosial ini nanti dia akan berdampak pada bahasa dari orang yang mengalami gangguan lingkungan sosial tersebut. Jadi yang akan kita bahas hari ini yakni tentang bagaimana sebenarnya gangguan lingkungan sosial, kemudian bagaimana penyebabnya, dan apa bentuk penanganan yang harus dilakukan bagi orang-orang yang mengalami gangguan lingkungan sosial. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hal itu, silahkan di komen, di like, serta di subscribe YouTube channel ini dan di share sehingga YouTube channel ini dapat bermanfaat. Gangguan lingkungan sosial. Ini dapat berarti terasingnya seorang manusia dan lain sebagainya. Keterasingan ini bisa disebabkan karena memang diperlakukan dengan sengaja atau sebagai bentuk eksperimen, dan bisa juga karena bukan hidup di alam lingkungan manusia. Kisah anak manusia yang dibesarkan oleh hewan di alam liar seperti Tarzan yang secara fiktif, atau Mowgli yang fiktif juga yang dibesarkan oleh hewan, mungkin terdengar seperti mengada-ngada. Namun hal ini ternyata memang benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebagian hewan liar ternyata memiliki naluri untuk merawat dan melindungi anak manusia. Dan karena bentuk keterasingan ini, tentunya nanti anak tersebut atau orang tersebut akan berupaya berkomunikasi bukan lagi dengan manusia, tapi sudah dengan salah satunya tadi adalah hewan gitu. Kemudian bentuk gangguan lingkungan sosial yang lain itu seperti ketika seseorang itu atau satu kelompok menolak keberadaan seseorang dari lingkungannya dengan stigma negatif atau penilaian negatif terhadap seseorang, dan ini juga termasuk dalam gangguan lingkungan sosial. Salah satu bentuk stigma negatif atau penilaian negatif untuk saat sekarang ini adalah orang yang sudah terkena COVID-19. Cenderung orang yang sudah terkena COVID-19 mereka biasanya akan dikucilkan atau akan ditolak keberadaannya pada lingkungan tertentu. Malahan inilah yang bisa berdampak buruk pada orang yang mengalami atau orang yang sudah terkena COVID-19. Dan hal ini secara pribadi itu sangat merugikan bagi orang yang mengalami hal tersebut. Dan cenderung nanti stigma negatif itu akan melekat kepada orang yang terkena tersebut, dan bahkan nanti akan berujung pada pengucilan pada lingkungannya. Dan stigma negatif ini biasanya ada bentuk penyebabnya. Yang pertama, dia dicap sebagai orang yang sesuatu yang bermakna negatif tadi, seperti mantan penderita COVID-19, prasangka buruk, stereotip, diskriminasi, dan pengucilan. Selain itu, tidak sesuainya seseorang dengan keberadaan tempat barunya juga dinyatakan sebagai bentuk gangguan lingkungan sosial. Namun ketika tidak sesuai itu tidak sama dengan lingkungan mereka yang baru, maka orang itu biasanya akan mengucilkan diri atau bisa juga menunjukkan karakter yang tidak baik, sehingga dia tidak mau berinteraksi dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Berikutnya yang akan kita bahas yakni penyebab gangguan lingkungan sosial.
Ada 3 penyebab yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada stigma negatif, yang ketiga ada memang mengucilkan diri atau eh, lingkungan baru seperti itu. Nah, yang kita bahas pertama adalah eksperimen. Keterasingannya disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja atau bentuk eksperimen. Nah, berarti ketika dia tidak bisa hidup lagi di lingkungan manusia, atau dia memang disengajakan tidak hidup lagi di lingkungan manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya cerita fiktif mengenai Tarzan dan Mowgli mungkin terdengar mengada-ada, namun ternyata ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebagian besar dari mereka itu hidup dan dihidupi oleh hewan yang ada di sekitar mereka, dan ternyata hal itu menjadi suatu bentuk naluri bagi mereka untuk hidup bersama dengan apa mereka hidup. Berapa contohnya itu, diantaranya ada berapa anak atau seorang anak yang hidup bersama monyet di India dan di Kolombia, dan kisah hidupnya ini diceritakan dalam buku yang pernah ia tulis. Kemudian ada dengan sengaja bocah ini ditinggalkan oleh orang tuanya di hutan. Kemudian ada balita Rusia yang dibesarkan dan hidup bersama kambing. Nah, jadi dia nalurinya pun sudah melalui hewan. Kemudian walaupun dia tidak berada di hutan atau dia tidak ditinggalkan di di lingkungan yang berbeda, ternyata ketika anak itu sengaja didiamkan saja di dalam rumah, ternyata itu juga termasuk dari bentuk eksperimen, atau bisa juga karena memang benar dia dibesarkan oleh hewan, yakni balita yang selama 5 tahun ternyata warga setempat dari rumahnya itu dia tidak tahu dia memang ditinggalkan oleh orang tuanya dan tanpa pengetahuan orang-orang yang ada di sekitar rumah tersebut, yakni dia tinggal bersama anjing dan kucing saja. Nah, itu sudah luar biasa bermasalah ini seperti ini. Kemudian beberapa contoh yang lain, yakni bocah 10 tahun yang bertahan 2 tahun di gua dengan makanan dan disusui oleh anjing-anjing liar dan berkomunikasi seperti anjing juga. Nah, jadi beberapa contoh tersebut mereka hidup seperti hewan dan nalurinya pun sudah bentuk naluri hewan. Jadi dalam kebahasaan dengan keadaan yang seperti itu, berarti anak atau bocah atau orang yang memang tinggal bersama hewan tersebut dia sudah mengalami bentuk gangguan lingkungan sosial karena memang tidak lagi berinteraksi dengan manusia secara utuh. Namun ada orang dewasa yang memutuskan untuk hidup dan meninggalkan kehidupannya secara sosial sebagai manusia untuk hidup dengan hewan. Namun ketika dia mengisi sehari-harinya dengan kegiatan seperti halnya manusia, dan walaupun tidak berkomunikasi dengan manusia, setidaknya dalam kehidupannya atau dalam pikirannya bahasa itu masih tinggal. Jadi walaupun pada nantinya 10 tahun atau 20 tahun dia sudah tidak berinteraksi lagi dengan manusia, ketika kembali ke habitat asli sebagai manusia, dia masih bisa untuk berbicara seperti manusia. Tapi memang dia sudah mengalami gangguan lingkungan sosial. Yang kedua, penyebab dari gangguan lingkungan sosial itu adalah stigma negatif. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Stigma negatif ini berarti ada upaya untuk seseorang itu untuk memberikan suatu label, suatu bentuk prasangka atau diskriminasi atau pengucilan terhadap seseorang. Penyebab yang pertama itu ada label seperti yang saya sampaikan tadi. Stigma negatif yang dilabeli kepada seseorang oleh masyarakat karena biasanya itu dianggap orang yang biasanya mengalami cacat fisik, cacat mental, atau masa lalu yang kelam, atau perbedaan suku, ras, atau agama. Dan stigma negatif itu ada 2 bentuk biasanya. Yang pertama itu yang stigma itu dia dilabeli atau dicap oleh masyarakat sekitarnya, misalnya dituduh teroris, kemudian dia dituduh orang yang punya orang gila misalnya, cacat fisik, lumpuh, buta, kulit hitam, dan rasis lain sebagainya. Itu biasanya adalah bentuk label yang cukup jahat menurut saya, karena itu suatu bentuk
pelabelan yang tidak bisa ditolerir. Kemudian ada bentuk stigma negatif berikutnya, yakni memang kenyataan yang kerap dijuluki dengan demikian. Misalnya ketika anak tidak mampu belajar dengan baik, dia dijuluki anak bodoh, dan bentuk label atau cap negatif ini pada dasarnya sangat merugikan anak tersebut. Dengan adanya labeling ini, berarti orang ini terkena hukuman kedua. Akibat hukuman kedua ini bisa jadi rasa percaya diri mereka menjadi luntur, malu, sedih, dan dijauhi orang. Dan kecenderungan mereka merasa kesepian karena tidak ada yang peduli. Penyebab berikutnya adalah prasangka. Stigma ini merupakan anggapan masyarakat terhadap seseorang yang dianggap tercela, padahal belum tentu kebenarannya. Sikap prasangka merupakan sikap yang cenderung emosional dan tidak rasional. Model stigma ini biasanya hanya membicarakan orang tersebut dari sisi negatifnya saja. Prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu yang semata-mata keanggotaan mereka lebih baik atau memang mempunyai maksud yang tidak baik terhadap seseorang tersebut. Akibatnya ada hubungan yang terganggu terjadi dan ketegangan secara terus-menerus. Selanjutnya ada stereotip. Stereotip ini adalah stigma yang berbentuk penilaian secara umum kepada seseorang atau kelompok dari yang dilihat hanya dari penampilan dan latar belakangnya saja. Cara pandang ini biasanya menimbulkan prasangka positif dan negatif, tetapi kebanyakan itu negatif. Bahkan bisa jadi menimbulkan sikap diskriminasi. Stereotip ini merupakan kecenderungan seseorang atau kelompok untuk menampilkan gambar atau gagasan yang keliru mengenai kelompok orang lain. Gambaran yang keliru ini bersifat menghina, merendahkan baik secara fisik ataupun tingkah laku. Kemudian ada namanya yang terakhir, penyebab itu adalah diskriminasi. Stigma ini merupakan perlakuan yang tidak seimbang dan tidak adil terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, dan golongan. Hal ini biasanya dilakukan oleh kelas dominan terhadap minoritas, dan diskriminasi ini biasanya hanya diawali dengan prasangka. Dan dengan prasangka seolah timbul perbedaan antara kita dan kalian, kami dan kamu. Penyebab terjadinya gangguan lingkungan sosial yang ketiga adalah lingkungan baru. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama ada paranoid. Paranoid ini lebih disebabkan karena lebih wujudnya kepada gangguan mental yang membuat seseorang itu selalu menaruh curiga yang berlebihan dan meyakini jika orang lain ingin membahayakan dirinya. Jika sudah berlebihan, gangguan mental ini akan berdampak parah terhadap keseharian orang yang mengalami paranoid. Berikutnya adalah narsistik. Narsistik ini adalah perasaan mencintai diri sendiri hingga berlebihan dan menjadi sosok yang egois, senang mencari perhatian dan pujian atas dirinya sendiri sehingga tidak memperhatikan orang sekitar. Gangguan lingkungan sosial ini biasanya mereka menutup diri dari lingkungannya dan merasa dia memang orang yang sosok yang luar biasa tanpa memikirkan orang di sekitarnya. Dan hal ini juga termasuk gangguan lingkungan sosial yang berasal dari gangguan mental. Selanjutnya ada schizoid. Schizoid ini adalah kecenderungan seseorang untuk menutup diri, suka dengan kesendirian dan mengucilkan diri. Selain itu juga orang ini juga menjauh dari kehidupan sosial dan cenderung ingin menjauhkan diri serta takut berhubungan dengan orang sekitar. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk penanganan dari orang yang mengalami gangguan lingkungan sosial. Satu-satunya mungkin yang bisa dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan lingkungan sosial adalah terapi wicara. Terapi wicara ini
adalah suatu bentuk keilmuan kedokteran yang menangani evaluasi, diagnosis, dan pengobatan gangguan karena ketidakmampuan orang berbicara. Orang yang sudah bertahun-tahun atau berbulan hidup dengan hewan, kemudian orang yang mengalami gangguan mental karena dianggap atau dicap negatif oleh seseorang sehingga mempengaruhi buruk terhadap bahasa, kemudian memang orang itu mengucilkan diri dari lingkungan, maka terapi wicara dianggap suatu bentuk terapi atau penanganan yang tepat. Terapi ini juga dikenal sebagai patologi wicara bahasa. Terapi wicara ini memiliki lingkup yang sangat luas. Ahli terapi wicara menangani pasien dari berbagai usia dan gangguan yang berbeda. Dan biasanya ada pula subspesialisasi yang khusus menangani anak. Dan biasanya dipadukan dengan keilmuan kedokteran lainnya. Jadi siapa saja yang perlu menjalani terapi wicara dan bagaimana hasil yang diharapkan ketika seseorang itu melakukan terapi wicara? Pasien dengan masalah kebahasaan, komunikasi, dan gangguan kesehatan seperti gangguan dalam bentuk yang berpengaruh terhadap bicara harus menjalani terapi wicara. Gangguan komunikasi merujuk pada ketidakmampuan seseorang dalam menerapkan dan memahami pembicaraan dan berbahasa sebagai cara bentuk bersosialisasi. Gangguan ini mencakup keterlambatan bicara, perubahan suara, tidak mampu memahami pembicaraan atau berbicara baik secara normalnya seperti halnya manusia. Kan komponen-komponen apa yang terlibat dari terapi wicara ini? Yang pertama ada fonologi, ada manipulasi suara, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik, interpretasi atau penerjemahan tanda dan lambang komunikasi, dan yang terakhir juga ada pragmatis. Komponen dari setiap program pengobatan tergantung pada gangguan yang menyebabkan masalah. Pemilihan metode terapi didasarkan pada usia dan situasi pasien. Sistem intervensi dini dilaksanakan untuk mengobati balita yang menderita masalah bicara karena gangguan tumbuh kembang. Rangkaian layanan ini dirancang khusus untuk anak di bawah 3 tahun. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan komunikasi sesuai dengan usia, mengenali dan mengobati gangguan bicara dan berbahasa, serta bisa memperbaiki kemampuan pasien seiring dengan pertumbuhannya. Dan bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan lingkungan sosial? Ketika seorang mengalami gangguan lingkungan sosial, berarti tingkatan-tingkatannya itu berbeda. Bagi orang yang memang telah mengalami gangguan lingkungan sosial karena sudah hidup dan berkembang dengan hewan, berarti dia dianggap sebagai balita karena sudah kembali memulai dari awal memahami kata per kata, bahasa, bunyi, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang mengalami gangguan karena stigma negatif atau menutup diri dari lingkungan itu biasanya hanya dengan layanan-layanan yang sesuai dengan tingkat dan fase pada gangguan yang mereka dapatkan. Jadi seperti apa kemungkinan komplikasi terapi wicara dan hasil yang diharapkan pada gangguan bicara tersebut? Yang pertama, keberhasilan terapi wicara ini tidak terlalu menjamin. Ini dipengaruhi oleh penyebab gangguan bicara itu sendiri. Apalagi jika orang yang mengalami gangguan bicara itu ada bentuk penyakit-penyakit yang memerlukan pengobatan sebelumnya. Dan gangguan bicara ini dapat menyebabkan komplikasi. Berarti bila tidak diobati penyakit itu terlebih dahulu, maka terapi ini juga tidak akan terlalu menjamin bahwasanya orang itu atau orang yang mengalami gangguan itu bisa sehat atau bisa sesuai yang diharapkan. Misalnya orang ini mengalami suatu bentuk kegelisahan, gugup, malu, atau rendah diri. Bahkan bisa jadi dia fobia berbicara di depan umum dan berisiko terhadap depresi. Dan risiko lainnya adalah memang cacat permanen, dan itu tergantung dari penyakit yang didasari pada gangguan berbicara. Jadi intinya apa? Gangguan lingkungan sosial ini
memang suatu bentuk gangguan yang memang menjarakkan antara individu itu dengan lingkungan sosialnya, dan itu berdampak pada kemampuan dia berbahasa dan berbicara, dan itu bisa saja berada pada lingkungan mental, lingkungan berpikir, dan lingkungan berbahasa serta berkomunikasi. Jadi seperti itulah kira-kira kerangka berpikir gangguan dari lingkungan sosial, penyebab, dan bagaimana bentuk penanganannya. Saya Wahyudi RM, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.